Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hamidah Lubis dengan NIM 2505813. Di sini saya akan presentasikan materi DDIP pada pertemuan ke-6 yaitu pilar-pilar pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa sih pilar pendidikan itu. Pilar pendidikan adalah dasar atau prinsip utama dalam penyelenggaraan pendidikan yang menjadi arah dalam membentuk manusia secara utuh, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, kepribadian, sosial, maupun spiritual. Konsep ini diperkenalkan oleh UNESCO melalui laporan yang dipimpin oleh Jacques Delors. Pilar pendidikan bertujuan agar proses belajar tidak hanya membuat peserta didik pintar, tetapi juga berkarakter dan mampu hidup di masyarakat. Adapun jenis-jenis pilar pendidikan dan implikasinya, yang pertama adalah learning to know, itu belajar untuk mengetahui, belajar untuk memperoleh dan memahami pengetahuan, serta mengembangkan kemampuan berpikir. Implikasi dalam pendidikan yang pertama adalah pembelajaran menekankan pemahaman konsep, bukan hafalan. Yang kedua, guru menggunakan metode diskusi, analisis, dan problem solving. Selanjutnya adalah siswa dilatih berpikir kritis, logis, dan ilmiah. Selanjutnya adalah penilaian berbasis pemahaman, itu esai dan studi kasus. Artinya, pendidikan harus membuat siswa mengerti dan mampu berpikir bukan sekedar menghafal. Selanjutnya adalah learning to do, itu belajar untuk melakukan, belajar untuk mampu menerapkan pengetahuan dalam bentuk tindakan atau keterampilan. Implementasi dalam pendidikan, yang pertama adalah pembelajaran berbasis praktik dan juga keterampilan. Yang kedua adalah adanya kegiatan seperti praktikum, proyek, dan simulasi. Selanjutnya adalah kurikulum dikaitkan dengan dunia nyata dan dunia kerja. Selanjutnya adalah penilaian berdasarkan membuat atau kinerja praktis. Artinya, pendidikan membuat siswa mampu memiliki secara nyata. Selanjutnya adalah C, learning to be, itu belajar untuk menjadi diri sendiri, belajar untuk membentuk kepribadian, karakter, dan jati diri individu. Adapun implikasi dalam pendidikan, yang pertama adalah penekanan pada pendidikan karakter, guru menjadi teladan dalam sikap, mengembangkan percaya diri, tanggung jawab, dan kemandirian. Selanjutnya adalah memberi ruang bagi siswa untuk mengembangkan potensi diri, artinya pendidikan harus membentuk siswa menjadi pribadi yang matang dan juga berkarakter. Adapun contoh yang keempat, the learning to live together, belajar untuk hidup bersama. Belajar untuk hidup berdampingan dengan orang lain secara damai dan juga harmonis. Implikasi dalam pendidikan adalah pembelajaran berbasis kerja kelompok atau kolaboratif. Yang kedua adalah menentukan nilai toleransi, empati, dan saling menghargai. Selanjutnya adalah menghargai keberagaman, suku, agama, dan juga budaya. Mengembangkan kemampuan, komunikasi sosial. Artinya, pendidikan harus membuat siswa mampu hidup rukun dalam masyarakat yang beragam. Selanjutnya adalah learning to believe in God, belajar untuk beriman kepada Tuhan, belajar untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Implikasi dalam pendidikan, yang pertama adalah pendidikan agama menjadi bagian penting dalam kurikulum. Pembiasaan kegiatan religius seperti doa, ibadah, penanaman nilai dan moral, akhlak, membentuk sikap jujur, disiplin, dan juga bertanggung jawab. Artinya, pendidikan harus mampu membentuk manusia yang beriman dan juga berakhlak mulia. Setelah saya jelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwa pilar pendidikan merupakan dasar penting dalam sistem pendidikan, yaitu yang pertama adalah pengetahuan, yaitu learning to know, keterampilan, learning to do, kepribadian, learning to be, sosial, learning to live together, selanjutnya adalah spiritual, learning to be live in God. Kelima pilar ini harus diterapkan secara seimbang agar menghasilkan manusia yang cerdas, terampil, berkarakter, mampu bersosialisasi, dan juga beriman. Sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ke-6 ini. Saya Nur Hamidah Lubis pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.